Rahmi Syariza. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Saudari Selvia Nuriasari dari YN Metro Lampung. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memberikan kesadaran di kalangan masyarakat tentang kesadaran akan bahayanya virus ini dan pentingnya mematuhi standar kesehatan dari sisi ilmu agama dan kedokteran. Terus terang saja, di lingkungan kampus banyak yang tidak peduli bahkan memandang saat ini aman. Mungkin bisa dijawab oleh dimulai dari Dokter atau Gus Niam ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada penanya sebelumnya ya. Untuk olahraga sebetulnya tidak spesifik, olahraga apa saja yang memang terbiasa, jangan dibilang olahraga sepak bola yang tidak pernah sepak bola gimana gitu ya. Olahraga berkuda yang tidak punya kuda gimana. Ya olahraga apa saja yang ringan, yang sesuai dengan porsinya, tidak membuat kepayahan berlebih-lebihan, bisa mau tenis, mau lari, mau jalan sehat, mau goes ya semua bisa dengan ketentuan ya minimal antara 30 sampai 45 menit per hari dalam waktu sejumat ya. Saya tidak suka kata seminggu ya. Dalam sejumat itu lima hari gitu ya. Itu minimal insya Allah cukup ya. Tapi perlu diketahui itu di slide saya ada nanti sudah saya bagikan ke Dokter Dripa, nanti mungkin bisa di-share ke peserta. Ada ada olahraga juga ya apa saja yang dilakukan. Kemudian ada juga di situ dijelaskan tempat-tempat yang berisiko, ada risiko level 1 sampai level 9 ya. Olahraga pun karena kan kecuali olahraga punya lapangan sendiri, punya lapangan ya tidak ada orang lain, mungkin relatif aman ya. Tapi kalau itu ada bergerombol, ada banyak orang, jalan sehat, lari, itu sebetulnya juga memiliki risiko tertular. Dan risiko tertular itu tentu menggunakan berjaga jarak lebih utama. Tetapi kalau itu membutuhkan nafas yang banyak, seperti berlari, bersepeda, itu jangan menggunakan masker, akan kehabisan kepayahan ya karena tidak akan cukup. Lebih baik respirator. Jadi ada respirator itu bisa memberikan kelonggaran, keleluasaan ya mengasup oksigen yang baru ya dibanding yang masker biasa, apalagi masker bedah, apalagi masker kain. Untuk respirator itu kebetulan ada Dr. Dripa Sabana, Ketua Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama, ada beliau punya respirator yang bagus untuk bisa digunakan saat berolahraga. Ya, itu aman, tidak menyebabkan orang kehabisan oksigen. Ya, kalau kehabisan oksigen dipaksakan, nanti olahraganya jadi olahraga anaerobik, itu berbahaya bagi orang yang tidak terbiasa. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang cara menyadarkan masyarakat. Ya kita semua, begini, garda terdepan dari penanganan COVID, pengobatan COVID ini memang dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya. Tetapi garda terdepan dari prevention, pencegahan, kan daf'ul mafasid harus diutamakan, pencegahan harus lebih diutamakan, dan pencegahan itu garda terdepannya adalah masyarakat. Masing-masing kita yang sudah tahu harus ikut menyadarkan. Oh, itu bukan saya nanti yang menyadarkan dokter. Tidak, semua orang berkewajiban untuk menyadarkan, untuk memberikan pemahaman bagaimana yang secukupnya. Tadi kalau mau menggunakan slide saya itu apa saja yang perlu diperhatikan itu saya rasa sudah cukup, sudah bisa memberikan bekal yang cukup untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Tidak bisa kita semua. Kalau secara keseluruhan justru tenaga kesehatan itu garda terbelakang ketika upaya-upaya tidak berhasil nanti larinya ke dokter. Seperti seorang kiper ya, pemain sepak bola, dokter dan tenaga kesehatan seperti seorang kiper. Ketika pemain tengah dan pemain depan itu memble semua, wah kiper itu mati-matian menahan ini, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Kematian tenaga kesehatan paling tinggi di dunia ya, sudah exhausted. Makanya sampai ada para dokter, ya sudah terserah kamu, jadi Indonesia terserah, suka-suka. Itu karena kelelahan
akibat kelelahan kelelahan harapan, kehabisan harapan, mengharap semua masyarakat itu untuk memahami pencegahan. Saya rasa itu kita semua harus ya, bukan siapa yang harus dan bagaimana itu seperti slide-slide saya atau ada banyak petunjuk tentang protokol kesehatan itu sudah banyak di-share di banyak grup di sosmed atau di website. Silakan digali kalau dirasa slide saya tadi tidak cukup, monggo. Tapi semua orang memiliki peran, setiap orang berperan di dalam pencegahan. Itu saya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, mungkin kepada Ustadz Ade, bisa ditanggapi. Ini dari Mansur Leman ya.